apapun Tuhan, keadaan situasi yang Kau izinkan terjadi di dalam kehidupan kami, ada maksud, ada tujuan, supaya kemuliaan-Mu Tuhan dinyatakan di tengah-tengah badai kehidupan yang sedang menerpa perahu kehidupan kami. Yesus, Yesus Tuhan. Sungguh sangat ini tiba saatnya Tuhan, Engkau membekali, Engkau memberkati setiap kami dengan firman-Mu. Ubah Bapa setiap tanah hati kami menjadi tanah hati yang baik, sehingga seluruh perkataan-Mu siang hari ini Tuhan satu di tanah hati kami yang berakar, berbuah nama-Mu di atas. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami siap mendengarkan perkataan-Mu. Hamba-Mu mengucap syukur buat kesempatan waktu yang diberikan kepada hamba-Mu adalah hamba yang tidak berguna, yang hanya melakukan bagian yang harus hamba-Mu lakukan. Serta lidah mulut bibir hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu. Pujian, penghormatan, kemuliaan kami kembalikan kepada Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus, setiap kita yang percaya dan yang siap diberkati, mari sama-sama katakan amin. Shalom warga kerajaan surga yang diberkati Tuhan. Kita bersyukur kalau siang hari ini kita dalam keadaan sehat, sehingga setiap kita bisa beribadah, berhimpun di tempat ini. Amin. Mari siang hari ini kita buka bersama-sama Alkitab kita. Firman Tuhan siang hari ini dengan tema melimpah. Katakan melimpah. Melimpah dengan syukur. Ya, akan kita baca dari Kolose 2, satu ayat saja. Kolose 2 ayat yang ke-7. Tuhan mau di hari-hari yang semakin sulit ini, satu yang Dia minta, supaya dari hati kita, dari mulut kita mengalir keluar, yaitu melimpah apa? Ucapan syukur. Kita akan baca bersama-sama. Saya tunggu sampai semua menemukannya, sehingga setiap kita bisa membacanya secara bersama-sama. Kolose 2 ayat yang ke-7. Di sini perikopnya dikatakan kepenuhan hidup dalam Kristus. Sudah ketemu? Yang ketemu katakan amin. Amin. Ayat yang ke-7, 2, 3. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Melimpah dengan syukur, itu firman yang akan kita bahas bersama-sama. Bagaimana ya seseorang bisa mengalami yang namanya melimpah dengan syukur? Luar biasa ya, seperti kesaksian Pak Petrus tadi ya. Kalau saudara terus mengarahkan pandangan saudara, aku masih butuh ini, aku masih perlu ini, bahkan membanding-bandingkan diri saudara dengan orang lain, bisa dipastikan saudara tidak akan bisa menjadi orang yang bersyukur. Di sini kurang terus ya. Di sini kenapa kok begini, kenapa kok begitu. Intinya ngerasulah terus. Ngerasulah terus karena membanding-bandingkan, meminta-minta terus ya. Tetapi siang hari kita akan baca, di tengah-tengah himpitan ya, dunia bukan semakin hari semakin baik, tetapi semakin jahat. Tetapi Tuhan menempatkan saudara dan saya di tengah-tengah dunia yang gelap ini, supaya terangnya bersinar, supaya dunia melihat apa rahasia orang Kristen itu ya, apa yang menjadi rahasia anak-anak Tuhan itu ya. Kok uripe happy wae, kok bisa mengucap syukur terus, supaya kehidupan, keberadaan saudara dan saya di lingkungan, di pekerjaan, dimanapun keberadaan kita, menjadi pertanyaan. Orang bertanya, apa tuh rahasianya? Nah, itu sama saja saudara sedang menarik jiwa untuk datang kepada Yesus. Haleluya. Bagaimana seseorang bisa mengalami limpah dengan syukur? Apa yang berkata Bu?
Kalau aku sudah kaya raya, kalau permintaanku sudah dipenuhi, aku minta ini bla 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 dan sebagainya, aku baru bisa melimpah dengan ucapan syukur. Lawang keadaanku ay masih koyok ngene, kok disuruh bersyukur. Seringkali kita mendengar hal itu ya. Aku minta ini, doa, minta ini loh Bu, sudah sekian lama belum dikabulkan. Ya. Itu yang menjadi penghalang untuk anak-anak Tuhan tidak bisa mengucap syukur. Ya. Mari kita lihat pertolongan Tuhan dari hal-hal yang kecil, sekecil apapun. Ya. Saudara bisa datang ke tempat ini dalam keadaan sehat, ya, pakai baju dengan baik. Itu semua karena anugerah Tuhan. Amin. Itu bisa kita syukuri, ya. Kita bisa mengucap syukur. Haleluya. Jangan membanding-bandingkan sekali lagi diri kita dengan orang lain. Tadi saya itu kenapa Pak Petrus kok minta diinjak? Tolong dilepas dulu. Ya. Tuhan itu mau ya kehidupan saudara dan saya itu ya, sedap atau mantap, tidak cemplang. Coba saya proses. Tidak ya. Lebih mantap ya kalau di itu ya. Lebih mantap di itu. Maksudnya itu Pak Petrus ya. Amin. Kembali lagi ke firman. Bagaimana seseorang bisa mengalami syukur, bisa melimpah dengan ucapan syukur? Kita syukuri, kita nikmati, kita syukuri, kita nikmati, kita ingat terus kebaikan Tuhan dari hal-hal yang kecil. Pertolongan Tuhan sekecil apapun itu kita syukuri. Kalau mengingat kebutuhan seperti Pak Petrus, aku kepengen rumah ini dan sebagainya, semua kita perlu, ya, semua kita punya kebutuhan, betul. Tetapi kalau saudara dan saya percaya akan janji Tuhan, semuanya akan dipenuhi. Saudara dan saya cuma diminta apa? Bersyukur, melimpah dengan syukur. Kalau dikatakan melimpah itu, ya, tidak cuma di mulut, tetapi keluar dari hati. Ada keluarga yang punya semua, kaya raya, sukses, tetapi isinya geger terus. Bahkan di rumahnya sering terdengar piring terbang. Tetapi ada keluarga yang sangat sederhana. Keluarga ini sangat sederhana, rumah tangganya rukun. Itu yang pertama. Dan yang kedua, cinta Tuhan. Ini sederhana. Keluarganya rukun, terus dia cinta Tuhan. Dan yang ketiga, dia setia sampai garis finish. Makanya saya katakan dengan kasih Tuhan, bondo, harta, kekayaan tidak menjamin orang itu bisa melimpah dengan syukur. Tuhan mau justru ketika saudara dan saya masih dalam keadaan kecil, setia. Jangan kakean janji mengko ya Tuhan, nih aku punya ini bla 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 baru setia. Gombal saya katakan. Justru terlihat saudara itu setia, pribadi setia, atau dolak-dalik mulutnya, justru ketika saudara dan saya dalam keadaan pas-pasan, dalam keadaan sesak, di situ saudara mau atau bisa enggak mengucapkan syukur? Haleluya. Amin. Makanya firman-Nya berkata, setia dulu dalam perkara kecil, maka Tuhan akan tambahkan perkara yang besar. Haleluya. Haleluya. Jadi bondo, tunyo, segala kenikmatan itu tidak menjamin untuk seseorang bisa melimpah dengan syukur, tetapi keluarga yang sederhana, orang hidupnya pas-pasan, ya, setia sampai garis finish. Seringkali ya kita melihat ya, orang itu setia banget dengan pasangannya, tetapi ketika dibawa naik, setia sana, setia sini. Akhirnya apa? Rumah tangganya berlinang,
air mata. Saudara mau demikian? Tidak. Tuhan juga tidak menghendaki demikian. Makanya saat badai menerpa, saat lembah kelam, mari belajar untuk mengucap syukur. Haleluya, amin. Seperti pujian mengatakan, tambah hari, tambah cinta Yesus, tambah hari, tambah ku percaya, tambah hari, tambah benci dosa, tambah hari, tambah ku setia. Katakan tambah hari, tambah hari, tambah cinta Yesus, cinta Yesus, tambah hari, tambah ku percaya, tambah hari, tambah benci dosa, dosa kecil, dosa besar, tambah hari, tambah ku setia. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, imannya digenapi. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, imannya digenapi. Imannya digenapi. Keadaan situasi mepet sekalipun, itu ada tujuannya supaya saudara dan saya tetap cinta, tetap cinta Yesus. Haleluya. Melimpah dengan syukur. Apa yang harus saudara dan saya lakukan supaya keberadaan saudara dan saya hari ini, besok, sampai garis finish didapati Tuhan, engkau dan saya tetap dalam keadaan melimpah syukur. Satu kunci saya bagikan siang hari ini, kita baca ayat yang ke-6, masih di Kolose 2, kita akan baca ayat yang ke-6. Apa kuncinya? Apa yang harus saudara dan saya lakukan supaya didapati Tuhan, engkau dan saya hari ini sampai garis finish tetap melimpah dengan syukur? Masih di Kolose, sudah ketemu? Yang ketemu katakan amin. 2, 3 ayat yang ke-6. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Untuk saudara dan saya bisa menjadi pribadi yang melimpah dengan syukur, apa yang harus saudara dan saya lakukan? Satu saja. Apa itu Bu? Apa itu Pak? Itu tetap di dalam Yesus. Katakan sama-sama 2, 3. Tetap di dalam Yesus. Saudara dan saya sudah menerima Kristus. Amin. Perjalanan kita mengiring Kristus tentu banyak yang namanya tantangan, banyak rintangan yang di dalam perjalanan kita mengiring Tuhan, ya. Apakah semuanya lancar-lancar? Ya, kita akan inginnya aku mau berjalan di atas karpet merah bertebaran bunga, Bu, tanpa masalah. Orang saya katakan tidak ada. Di dunia, di bawah kolong langit ini, untuk saudara dan saya belajar, katakan belajar. Belajar untuk mengucap syukur. Belajar untuk tetap di dalam Yesus, situasi, kondisi apapun. Ya, sering saya katakan itu yang namanya sekolah hati. Nanti akan tiba waktunya engkau dan saya tidak akan mengalami yang namanya air mata. Di mana? Di surga. Ya. Pengiringan kita akan Kristus, perjalanan kita
mengiring Kristus. Banyak tantangan, banyak rintangan mewarnai kehidupan kita. Kadang Tuhan izinkan yang namanya lembah kelam yang begitu pekat sampai ora ketok jalan. Aku sudah coba melakukan ini gagal. Aku sudah coba melakukan itu podo ae gagal. Sampai ente ampuh, sampai ente ampuh. Dalane potong kabeh ora ketok dalan. Tuhan izinkan saudara dan saya untuk melewati bahkan berada di lembah kelam. Kita buka sebentar Mazmur 23 yang Kolose ini dibatasi, nanti kita kembali lagi. Mazmur 23 ayat yang keempat. Mazmur 23 ayat yang keempat, kita akan baca bersama-sama. 2, 3. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Sekalipun Bapak Ibu Saudara kita ya berjalan di lembah kelam, engkau dan saya tidak akan merasakan dicekam. Yang namanya rasa takut-takut itu bisa manusia, tetapi saudara dan saya tidak akan dicekam yang namanya rasa takut yang berlebihan. Oleh karena apa? Oleh karena saudara dan saya percaya, katakan percaya. Ada Tuhan yang menyertai. Ada Tuhan yang senantiasa menyertai. Seringkali kita sendiri, perasaan kita sendiri ya, kalau dalam keadaan susah, merasa Tuhan itu jauh, merasa doa kita tidak didengar. Betul? Tetapi percayalah saudara, firman Tuhan itu ya dan amin. Sekalipun engkau dan saya berjalan dalam lembah yang kelam, Dia gembala yang baik, bukan gembala upahan. Kalau gembala upahan ada bahaya, ditinggalkan. Tetapi Yesus adalah gembala yang baik buat saudara dan saya. Amin. Tuhan izinkan saudara melewati lembah kelam. Untuk apa? Untuk apa kira-kira? Supaya saudara dan saya memiliki, katakan memiliki iman yang kuat. Lembah kelam, dalan peteng, persoalan yang begitu rumit, bertubi-tubi, ora kelar-kelar, ada tujuan. Tujuannya yaitu untuk supaya iman kita menjadi kuat. Amin. Suka dan derita bergantian memperkuat imanku. Kalau suka terus, wah, iso hanyut kintir katut. Tetapi ketika saudara dan saya diizinkan Tuhan hari ini mengalami suka, keluar dari pintu gerbang rumah, kok ada duka. Satu paket suka dan duka silih berganti supaya engkau dan saya memiliki iman yang kuat. Amin. Suka dan derita bergantian memperkuat iman. Saudara, beberapa tahun yang lalu, waktu itu saya awal-awal terima Yesus, saya itu ditidurkan, tidur di padang gurun, di lapangan gitu beberapa kali. Terus melihat, kok saya melihat orang banyak masak-masak, intinya melihat film layar tancap, tetapi di langit. Beberapa waktu kemudian diulangi lagi, beda lagi. Aku kok melihat kur. Saya tidur di padang gurun, melihat kur, ya. Kur sepak bola waktu itu. Ayo. Itu ya, masih ingat lagu itu, tetapi nadanya saya ubah. Ayo, tokoku diberkati. Ayo, tokoku diberkati melimpah.
hari ini Tuhan baru bukakan. Apa Tuhan? Nah, artinya ketika aku pakai untuk menyampaikan isi hatiku. Kenapa aku sering melihat kur itu? Aku akan membukakan rahasia, katakan rahasia. Rahasia. Jadi ketika memberitakan firman ini, kan ada talenta masing-masing ya. Tidak bisa dibikin begitu, tidak bisa ya. Dengan kasih Tuhan saya katakan, kalau saya berdiri di tempat ini karena kasih karunia Tuhan. Saya bodoh, tidak bisa buat apa-apa. Sekarang Tuhan, rupanya Tuhan ya. Lagu apa yang saya dengarkan, firman apa yang saya baca itu Tuhan ubah menjadi senandung, menjadi lagu-lagu untuk menyembah, mendatangkan hadirat Tuhan. Oh, rupanya itu Tuhan. Seringkali kita kan Tuhan, Engkau kasih penglihatan, Engkau kasih mimpi, tapi kok tidak ada arti, kok tidak mengerti artinya, ya percuma, seringkali kita gitu ya. Tetapi saya bersyukur, tunggu waktunya Tuhan berapa tahun baru dibukakan. Oh, rupanya itu ya, rupanya itu. Saya bersyukur ya, kalau sampai hari ini Tuhan mempercayakan untuk kita tetap bisa berhidup di tempat ini. Haleluya, amin. Jadi penderitaan, lembah kelam ada tujuan supaya saudara dan saya memiliki iman yang kuat. Kalau imannya kuat, maka saudara dan saya akan melimpah dengan syukur. Nah, imannya rak kuat, kesandung sithik, ngomel, ngedumbel, metu. Tetapi kalau imannya kuat, situasi apapun, lembah kelam sekalipun, tetap melimpah dengan syukur. Haleluya, amin. Kita masih di Mazmur, kita baca sebentar. Mazmur 18 ayat yang ke-29. Mazmur 18 ayat yang ke-29. Mazmur 18 ayat yang ke-29, kita baca sama-sama 2, 3. Karena Engkaulah yang membuat pelitaku bercahaya, Tuhan Allahku menyinari kegelapanku. Tuhan adalah pelitaku, katakan sama-sama 2, 3. Tuhan adalah pelitaku menyinari kegelapanku. Lah, Bu, prakteknya piye? Supaya Tuhan itu betul-betul menyinari, membuat padang langkahku. Prakteknya itu bagaimana ya? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan ya, di saat jalan saudara peteng, di saat ya, aku sudah usaha ini Bu, aku sudah usaha itu Pak, gagal total, bahkan tekor, bahkan tombok terus. Saat-saat engkau dan saya diizinkan dibawa Tuhan menghadapi jalan peteng, jalan tertutup kabeh, ya, saudara dan saya praktek, katakan praktek. Yang pertama, perbanyak membaca Alkitab. Jangan jemu, jangan bosan, apalagi nak membaca Alkitab. Ketika anak-anak Tuhan berhenti membaca Alkitab, bisa dipastikan ketoke ada berkat melimpah, tetapi merucut. Ketoke padang yang begitu menyenangkan, di balik itu kebinasaan. Haleluya ya, tetapi Tuhan mau di lembah kelam, lembah yang sulit, saudara dan saya tetap yaitu memperbanyak yang namanya membaca Alkitab. Itu akan menjadi sungguh sehingga engkau dan saya tidak akan tersandung ya, seperti lagu anak-anak. Tapi itu saya sudah memberikan lagu sama Pak Bambang, tetapi tiba-tiba ya itu di maaf ya Pak Bambang ya, itu KKP ya, lagu anak-anak ini ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tunggu, kalau mau tunggu, glory haleluya. Baca kitab suci, doa
Langkah yang pertama, perbanyak apa? Membaca Alkitab. Dan langkah yang kedua, kalau tanganmu peteng, aku usaha ini sudah Bu, Pak, tetapi gagal. Bontong anone. Langkah yang kedua, apa yang harus saudara dan saya lakukan? Perbanyak, katakan perbanyak. Perbanyak mengucapkan firman. Jadi tidak cukup untuk membaca saja, dibaca saja, tidak cukup, belum cukup. Tetapi yang namanya janji Tuhan, firman ini harus diucapkan. Nah, firman ini sak ngono kae, Bu. Piye carane ngucapkan? Kalau saudara dan saya terus belajar bergaul dengan Roh Kudus, firman yang saudara baca itu, ketika engkau contoh dalam keadaan sakit, Roh Kudus akan mengingatkan, bilur-bilur Yesus menyembuhkan sakitku. Itu fungsinya firman, diperkatakan. Tidak cukup untuk dibaca toh, tetapi harus diperkatakan. Lah uripku sik kurang terus Bu. Ate ngliwet ae berase ra ono Bu, piye Bu? Perkatakan firman Tuhan. Haleluya. Firman-Nya berkata apa? Kau kaya, rela jadi miskin, supaya aku jadi kaya. Katakan Yesus sembuhkan. Yesus engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus engkau baik,
membaca Alkitab sudah, memperkatakan firman sudah. Langkah yang ketiga yang harus saudara dan saya lakukan, berbanyak, katakan berbanyak. Berbanyak. Tuh. Berbanyak apa? Doa. Jangan wes banyak masalah, masuk kamar doa baru 10 menit, kayak cacing kepanasan. Itu tanda-tanda tidak haus dan lapar akan Tuhan. Tetapi matanya tetap tertuju kepada yang namanya masalah. Oh, tidak kelar-kelar. Tetapi berbeda. Seseorang yang melimpah dengan syukur. Seseorang yang tetap berada di dalam Yesus. Ketika menghadapi lembah kelam, kegagalan demi kegagalan, silih berganti, tetap memperbanyak yang namanya doa. Haleluya. Haleluya. Amin. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap waktu. Katakan Bapa. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur. Haleluya. Atas kasih anugerah-Mu yang berlimpah setiap hari. Katakan pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Mengucap syukur piye, Bu? Selesai doa di PD kemenangan, masuk rumah sudah dikasih menu. Ojo ngejak geger. Ketika saudara menghadapi hal seperti itu, saudara bisa mengucap syukur, harus katakan harus. Terima kasih Tuhan buat kado ini. Kadonya apa? Masalah. Kadonya apa? Masalah. Dalam nama Yesus, aku buka, aku sobek setiap. Saya katakan seperti ini ya, yang namanya emas yang murni itu Tuhan mau berikan kepada saudara dan tidak langsung ngok, tetapi dibungkus, katakan dibungkus, dibungkus dengan yang namanya masalah. Jadi ketika masalah datang, saudara berkata apa? Terima kasih buat kado ini Tuhan. Masalah aku robek bersama dengan Engkau. Aku ambil emasnya. Amin. Haleluya. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Oh, tak mendengar mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Kalau saat ini Bapak Ibu Saudara sedang menghadapi anak yang begitu sakar rebel dan sebagainya, tetap persembahkan apa? Syukur. Pak Ibu enak, nggak pernah ngalami, siapa bilang? Saya berani berkata karena saya sudah ngalami. Ketika anak saya sakar PDB, tetap saya berkatakan anakku adalah anak yang pertama takut akan Tuhan. Kalau anak-anak saudara dan saya takut akan Tuhan, pasti katakan pasti. Menghormati, mengasihi orang tua. Amin. Amin. Yang keempat ya, apa yang harus saudara dan saya lakukan ketika melewati lembah kelam, ketika kegagalan demi kegagalan silih berganti ya.
Belum beruntung Bu, tetapi buntung terus. Nah, yang keempat, apa yang harus saudara dan saya lakukan? Perbanyak, katakan perbanyak. Mendengarkan khotbah. Perbanyak apa? Mendengarkan khotbah. Ada banyak loh anak-anak Tuhan. Nek nonton TV itu kayak cacing kepanasan. Melebu metu ketemu kowe meneh. Masuk rumah ketemu awakmu meneh. Kayak cacing kepanasan. Banyak loh anak-anak Tuhan ketika tidak bisa melihat YouTube, kayak cacing kepanasan. Nonton YouTube boleh, tetapi YouTube apa dulu yang kau dan saya tonton? Sudah tahu kegagalan demi kegagalan silih berganti, yang ditonton hal-hal yang membuat dagingnya gemuk sehingga jauh dari Tuhan. Nonton YouTube boleh, tetapi YouTube yang membuat telinga ini tajam, membawa iman ini kuat. Amin. Amin. Jadi yang keempat apa? Perbanyak mendengarkan khotbah, karena iman itu timbul dari engkau dan saya yang didengar firman, maka imanmu akan tumbuh. Amin. Jangan sebaliknya, tahu jalannya gelap, waktunya dihabiskan entah ini duit piye kamu, nanti kuota terus sing ditonton hal-hal sing ora gunane, tidak mendatangkan apa-apa. Itu menyenangkan siapa? Menyenangkan haleluya. Seperti ujian berkata, di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, jiwa bergelora. Katakan di dalam dunia, di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, jiwa berglori. Ada dua pilihan, mau menyenangkan daging, yaitu ikut cara dunia, mau berjalan di dalam kebenaran sampai yang namanya keinginan daging. Haleluya. Amin. Masih di Mazmur 18. Sekarang kita akan membaca ayat yang ke-33. Mazmur 18 ayat yang ke-33. Kita baca bersama-sama. Allah, Dialah yang mengikat pinggangku dengan keperkasaan dan membuat jalanku rata. Ketika semua jalan saudara ditutup, dan saudara mengambil keputusan untuk melakukan empat hal tadi. Apa? Yang pertama apa? Perbanyak membaca Alkitab. Yang kedua, perbanyak mengucapkan firman Tuhan. Yang ketiga, perbanyak doa. Dan yang keempat, perbanyak mendengarkan khotbah. Ketika saudara mengambil keputusan untuk melakukan empat hal tadi, maka saudara tidak membuang waktumu dengan percuma atau sia-sia, tetapi justru lembah kelam, dalan buntu, kegagalan demi kegagalan, Tuhan akan diikat pinggang saudara dan saya dengan keperkasaan. Jadi kegagalan tidak untuk menghancurkan saudara dan saya, tetapi kegagalan dalam ditutup kabeh, ada
Tuhan mau supaya saudara dan saya menjadi pribadi yang perkasa. Pribadi yang perkasa sehingga saudara dan saya lebih daripada pemenang. Haleluya, amin. Kita kembali ke Kolose 2, waktunya berjalan terus ya. Kolose 2 kita akan baca kembali ayat yang ke-7. Kolose 2 ayat yang ke-7 kita baca bersama-sama 2, 3. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman dan dalam yang telah diajarkan dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu apa? Hatimu apa? Melimpah dengan syukur. Setiap persoalan punya tujuan. Yang pertama tujuannya supaya saudara dan saya berakar. Tujuannya untuk apa? Berakar. Ya. Untuk berakar. Ben apa Bu? Kok berakar? Ben ketika angin badai persoalan itu datang, saudara ndak tumbang, saudara ndak sengklek, saudara ndak roboh, karena akarnya kuat. Karena akarnya kuat. Dan yang kedua, supaya saudara dan saya bertambah teguh. Katakan tambah teguh. Tambah teguh dalam iman. Ayat yang ke-8 kita baca 2, 3. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafat yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Hati-hatilah jangan ada yang menawan kamu. Ya. Apa? Kita koreksi diri kita. Apa yang membuat kita mulai terpikat selain dari Tuhan? Ya. Yang tahu siapa? Cuma diri kita sendiri. Tolong Roh Kudus ingatkan aku mulai terpikat dengan apa ya? Tolong supaya aku segera kembali kepada saya. Ya. Apapun itu, kalau itu membuat engkau dan saya mulai melekat terpikat, Tuhan tidak mau. Ingat, Tuhan adalah Tuhan yang cemburu. Tuhan adalah Tuhan yang cemburu. Hati-hatilah jangan ada yang menawan kamu ya. Karena ada orang-orang yang cenderung mencintai apapun ya. Apalagi sekarang ini ya, yang namanya HP itu ya, bahkan anak kecil pun bisa. Kita saja yang emak-emak sudah kalah dengan anak kita ya. Caranya ini bagaimana nak, ini bagaimana nak. Tetapi kita harus hati-hati dalam mempergunakan HP. Jangan sampai yang namanya HP itu memikat, menawan, merampas yang namanya waktu kita. Haleluya, amin. Sehingga saudara dan saya nggak muter terus. Iblis seringkali ingin mengalihkan pandangan kita dari Tuhan kepada yang namanya masalah. Supaya apa? Supaya saudara dan saya berfokus dengan kepada yang namanya masalah. Tetapi kita bersyukur siang ini dibukakan, masalah seberat apapun, lembah kelam sepekat apapun, aku mengambil keputusan untuk melimpah dengan syukur. Aku mengambil keputusan untuk melakukan 4 hal itu. Sehingga lembah kelam tidak membuat aku sengkleh, roboh, jauh dari Tuhan. Tetapi justru pergumulan yang rumit, jalan tertutup, justru membuat aku perkasa. Semakin perkasa, semakin teguh bersama Tuhan. Haleluya, amin. Amin. Ya. Saudara, kemarin itu waktu saya pergi ke arah atas itu ya, melihat orang yang kurang gila gitu ya, kurang waras itu, sambil mikul ya pikulan gitulah, dipikul gitu sambil berkata apa, as gitu. Nah, itu dia tuh Roh Kudus. Nah, saya itu belajar untuk melihat apa saja. Saya tanya sama Roh Kudus, meskipun tidak dijawab,
belajar karena saya percaya Roh Kudus ada di sini. Orang itu kok berkata as. Nah, itu edan karena wis donyane entek, tinggo kudu lotre, tinggo kudu bontot lotre sampai stres, jadi sepanjang hidupnya as sambil luka terbuka panjang gitu ya. Itu iblis itu maunya seperti itu ya. Iblis itu mengarahkan dari hal-hal yang untuk mengenakkan daging, tetapi jalan Tuhan, langkah-langkah saudara dan saya mengiring Tuhan, lembah kelam justru akan membuat engkau dan saya semakin perkasa. Kalau dunia mengajarkan apa? Iki wis ramok dalam, wis mati, modal dan sebagainya, habislah dibayar. Tetapi di dalam Tuhan tidak ada kata nasi menjadi bubur. Haleluya. Nasi menjadi bubur, Tuhan bisa sediakan beras baru. Haleluya. Orang berkata sakitmu sudah parah, ya. Tidak ada obatnya. Organ tubuhmu sudah rusak. Di surga ada stok organ tubuh yang banyak. Amin. Miliki iman yang demikian. Haleluya. Ya. Sehingga saudara dan saya, apapun situasi yang engkau dan saya hadapi, tetap bisa mengucapkan yang namanya syukur. Amin. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Katakan kepada lembah kelammu, katakan kepada kegagalanmu, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Kolose 2 ayat yang ke-9. Tolong dibacakan Kolose 2 ayat yang ke-9. Kolose 2 ayat 9, demikian firman Tuhan. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Betul, yang barusan dibaca Pak Wi, dikatakan sebab di dalam Yesus telah berdiam, katakan berdiam, seluruh kepenuhan Allah. Nah, ini pentingnya. Ini pentingnya kenapa saudara dan saya harus tetap di dalam Yesus. Harus tetap di dalam Yesus mengalami situasi apapun, karena segala sesuatu yang saudara dan saya perlukan ada di mana? Ada di Mbak Marija? Ada di mana? Ada di dalam Yesus. Apapun yang engkau dan saya perlukan, Tuhan taruh di mana? Ada di dalam Yesus. Di mana saudara? Ada di mana? Ada di dalam Yesus. Saudara memerlukan kesembuhan. Kesembuhan itu ada. Tuhan sediakan di mana? Di dalam Yesus. Di dalam Yesus tersedia segala sesuatu yang saudara dan saya perlukan. Bisnisku perlu terobosan, Bu. Itu Tuhan sediakan di mana? Di dalam Yesus. Lakukan 4 hal tadi. Lakukan 4 hal tadi, maka terobosan, kesembuhan, terobosan di dalam bisnismu, Tuhan akan kerjakan. Itu akan mengintili engkau dan saya. Haleluya. Jangan dikejar terobosan jangan dikejar kesembuhan Lakukan dulu 4 hal, maka saudara dan saya akan menjadi pribadi yang bisa mengucap syukur. Saudara dan saya menjadi pribadi yang bisa selalu mengucap syukur. Ayat yang ke-11 kita akan segera selesai.
ayat yang 11, masih di Kolose 2 ayat yang ke-11 kita baca bersama-sama. Dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Di dalam Yesus, saudara dan saya telah. Kalau telah itu sudah atau belum? Saudara dan saya di dalam Yesus sudah atau telah disunat, tetapi bukan sunat yang dilakukan kebanyakan manusia. Bukan sunat yang dilakukan manusia, melainkan yang dimaksud sunat yaitu sunat yang terdiri dari penanggalan. Katakan penanggalan. Penanggalan akan tubuh yang berdosa, yang dulu saudara dan saya menjadi seteru Allah, memberontak jauh dari Tuhan melalui pengorbanan Yesus. Kini saudara dan saya didamaikan dengan Allah. Amin. Sehingga keinginan engkau dan saya cuma satu. Cuma satu keinginanku. Apa itu Bu? Apa itu Pak? Menyenangkan Tuhan. Katakan menyenangkan Tuhan. Menyenangkanku, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanku, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Kalau dulu memuaskan yang namanya keinginan daging, seminggu harus yang namanya 2-3 kali ke mall. Tetapi ketika saudara dan saya melakukan 4 kali lagi, tetap di dalam Yesus, cuma satu keinginanku, yaitu apa? Menyenangkanku, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanku, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Sebagai ayat penutup Kolose 2 ayat yang ke-15 kita baca bersama-sama. 2-3. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Pengorbanan Yesus di atas kayu salib telah melucuti, katakan melucuti. Melucuti pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa dan menjadikan tontonan umum dalam kemenangannya. Hal itu yang membuat saudara dan saya melimpah, katakan melimpah, melimpah dengan syukur. Hal itu yang membuat saudara dan saya tetap di dalam Yesus. Amin. Tuhan memberkati. Meteraikan firman-Mu Tuhan, buat setiap kami Tuhan mengalami Engkau ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa yang heran, kuasa yang ajaib itu menyatakan buat setiap kami. Hati kami yang mendumel Tuhan, kami percaya melalui kebenaran